Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik baru SMK Az-Zahra tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2022. Saya ucapkan selamat datang di SMK Az-Zahra. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan jurusan yang ada di SMK Zahra. Baik, sudah ada di tampilan layar kalian di sini. Saya awali dengan profil SMK Az-Zahra. SMK Az-Zahra, ya. Ya, berikut di layar ada nomor NPSN-nya bahwa sekolah kita ini sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan. Kemudian alamat sekolah. Alamat sekolah ada di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, atau lebih dikenalnya ya, di wilayah daerah Kampung Sawah. Jadi sekolah SMK Az-Zahra ini merupakan bisa dibilang satu-satunya SMK yang sudah memiliki legalitas dan alhamdulillah sudah mengeluarkan 3 lulusan sampai tahun ini. Dan juga SMK Az-Zahra ini jurusannya ya ini sampai saat ini baru satu, yakni OTKP, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, apa sih itu OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran? Jadi jangan sampai adik-adik sekalian belum paham masuk SMK Zahra itu jurusannya apa yang mau dipelajari di sana. Jadi pertama, apa itu OTKP? Itu otomatisasi perkantoran atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi OTKP itu O-nya otomatisasi, T-nya tata kelola, T-nya tata, K-nya kelola, kemudian P-nya perkantoran. Yaitu semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda, nih yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan, ya. Jadi kita setelah lulus ini merupakan sebuah rangkaian dari sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Ya. Kemudian apa tugas dari seorang administrasi perkantoran? Ya. Jadi administrasi perkantoran itu tugasnya yaitu mengatur, ya, mentata atau memanajemenkan seluruh kegiatan administrasi dalam sebuah perusahaan atau perkantoran, ya, yang dikelola dengan baik. Ya. Kemudian apa itu OTKP secara khususnya, yaitu penataan atau pengelolaan arsip. Kemudian penataan atau pengelolaan surat atau dokumen. Jadi ketika terjun ke dunia pekerja, ya, yang kita hadapi ini ialah pengelolaan surat-surat dan dokumen. Kemudian penanganan telepon. Jadi mungkin bahasa pekerjaannya itu ada resepsionis, yaitu juga menjadi lahan pekerjaan bagi lulusan OTKP.
Kemudian pengetikan naskah, dokumen, penyiapan pertemuan atau rapat, ya lebih ke kesekretariatan ya. Kemudian penanganan kas kecil, nah, maka dari itu seorang eh, pekerja administrasi perkantoran harus mengerti keuangan ya, keuangan kas kecil, pemasukan dan pengeluaran. Kemudian penyebaran informasi umum, ya, baik cetak dan digital, itu juga harus dikuasai oleh lulusan OTKP. Kemudian yang terakhir data entry atau penghimpunan data database, basis data perusahaan. Itu mungkin sedikit pengertian OTKP, bisa kalian pelajari lagi atau searching lagi di internet dan di beberapa sumber belajar yang lain. Kemudian selanjutnya, visi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Visi dari jurusan ini yakni menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang berlandaskan kepribadian yang baik. Jadi diharapkan lulusan dari SMK Zahra itu memiliki daya saing intelektual yang cukup bisa bersaing dan juga dibekali dengan kepribadian yang baik. Selanjutnya, misi kompetensi kalian OTKP. Yang pertama, misinya melaksanakan pembelajaran yang mendidik untuk membentuk lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Kemudian, berkepribadian sesuai karakter bangsa yang memiliki kecakapan keterampilan agar kompeten dalam bidang otomatisasi tata kelola perkantoran itu berjalan dengan baik. Jadi tetap tadi karakter atau kepribadian yang baik atau jiwa nasionalisme yang baik juga harus tertanam dari lulusan SMK Azhar. Yang ketiga, menyelenggarakan tata kelola program studi pendidikan administrasi perkantoran yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Terakhir, menjadikan peserta didik lebih siap dan kompeten di dalam dunia kerja. Insya Allah lulusan Zahra bisa bersaing ya, dengan kompetensi yang sudah didapat dari pembekalan yang sudah didapat dari sekolah. Selanjutnya, tujuan kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Apa tujuan dari keahlian ini? Yang pertama, memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkungan kerja. Keahlian bisnis dan manajemen, khususnya bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang kedua, mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen, khususnya bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi mudah-mudahan lulusan dari SMK Zahra tetap memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang didapat selama pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi masih banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan perkantoran. Baik itu perkantoran administrasi sosial, sosial masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan menjadi pegawai kelurahan, pegawai perkantoran di perusahaan bidang logistik, atau misalkan menjadi pegawai, bahkan pegawai bank ya. Jadi bisa sumber daya manusia lulusan perkantoran pun masih bisa masuk kepada dunia perbankan. Yang terakhir, menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif, dan kreatif. Mudah-mudahan lulusan dari SMK Zahra menjadi warga negara yang dapat membantu kemajuan bangsa dan negara dan selalu berpikir kreatif.
selanjutnya, nah, apa saja selama 3 tahun pembelajaran nanti ke depan yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan beberapa kebijakan-kebijakan dari bidang kurikulum SMK Azhara. Jadi mata pelajaran yang diajarkan di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran meliputi pertama, jadi ada kelompok C1 dasar bidang keahlian. Di sini ada administrasi umum, ya, ekonomi bisnis, kemudian ilmu pengetahuan alam, simulasi digital. Jadi ini mungkin nanti bisa kalian dapat di kelas 10. Kemudian yang kedua kelompok C2, dasar bidang keahlian, yakni kearsipan, korespondensi, teknologi perkantoran. Itu bisa kalian dapat di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Kemudian poin 3, kelompok C3 kompetensi kalian, yakni OTK atau otomatisasi tata kelola humas, kemudian otomatisasi tata kelola keuangan, kemudian otomatisasi tata kelola kepegawaian, kemudian otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Dan beberapa pelajaran-pelajaran pendukung seperti bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, kemudian dan yang lain-lain. Oh ya, dan agama, lebih khusus agama juga. Oke, mungkin sedikit gambaran tentang profil sekolah dan juga tentang jurusan di SMK Azhara. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengikuti beberapa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada di SMK Azhara. Adapun kegiatan pembelajaran nanti mungkin untuk sementara masih bersifat digital atau daring atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita segera dapat bertatap muka agar proses pembelajaran lebih lebih baik, lebih bagus dalam proses transfer pembelajaran. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.